Gue nggak gila-gila masuk surga, say. Gue mah di neraka juga udah nggak apa-apa. Nah nih, dia bilang dia nggak gila-gila masuk surga, di neraka pun nggak apa-apa katanya. Happy, ketemu teman-teman gue banyak. Teriak-teriak. Gak apa-apa bang, dari luar aja, tenang aja. Disantuni sama Niki atau diberikan sesuatu, dan juga terkait dengan adanya orang-orang jompo. Sebenarnya Mbak Nikita Mirzani ini baik sebenarnya, cuman ya itulah namanya Mbak Nikita kan, kalau nggak kontroversi bukan Mbak Nikita namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Wawan. Kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, komen di channel YouTube saya ucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman yang baru di channel YouTube ini, langsung saja tekan tombol subscribe agar teman-teman mendapat notifikasi jika saya upload video selanjutnya. Udah lama saya nggak upload video, udah hampir 2 minggu. Dikarenakan saya kemarin ada sakit, jadi nggak sempat untuk buat video karena kondisi kurang nyaman ya. Ini baru agak mendingan dan saya sempatkan untuk membuat video. Video kali ini saya ingin mereaction sebuah video dan saya dapat beritanya juga dari CNBC Indonesia. Sederet kasus hukum Nikita Mirzani hingga akhirnya ditahan. Dan ini adalah foto Nikita Mirzani pernah terlibat sejumlah kasus hukum, dimulai dari dugaan penganiayaan hingga pencemaran nama baik. Nikita Mirzani ditahan terkait kasus Undang-Undang ITE dengan tuduhan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Dito Mahendra, kekasih Nindi Ayunda. Ia ditahan di rutan kelas 2B mulai Selasa 25 Oktober 2022 kemarin. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kejari Serang, ketika proses penahanan berlangsung, selebritis yang akrab dikenal sebagai Nyai ini juga sempat berteriak histeris lantaran tidak terima dengan penahanannya. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan. Nah, ini videonya diambil sepertinya agak jauh ya, Mbak Nikita Mirzaninya ini di dalam ruangan ini. Nih, tapi terdengar jelas ya suaranya. Teriak-teriak. Gak apa-apa bang, dari luar aja, tenang aja. Ngeri ya. Terlihat seperti, maaf, terlihat seperti kayak tertekan sangat, seperti gitu. Jadi Mbak Nikita Mirzani ini sebelum dia masuk penjara, dia pernah mengatakan nggak apa-apa saya masuk neraka begitu. Mana tahu ntar di neraka saya bisa ketemu sama artis-artis dan mengadakan reuni atau party begitu, kalau nggak salah saya. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita saksikan videonya. Heran deh gue. Lagian kan gue udah bilang, gue nggak gila-gila masuk surga, say. Gue mah di neraka juga udah nggak apa-apa. Nah nih, dia bilang dia nggak gila-gila masuk surga, di neraka pun nggak apa-apa katanya. Happy, ketemu teman-teman gue banyak. Dia bilang ketemu teman-temannya banyak di neraka, maksudnya gitu.
ada Justin Bieber gitu. Siapa tahu nanti gue bisa bikin acara di situ. Tuh bikin acara. Nah, ketemu Michael Jackson, ketemu siapa lagi? Oh ketemu Michael Jackson, Berarti mau Justin nemenin Bieber ya. Belum. Anjing. Ini Bukan penyanyi reggae cewek yang meninggal gara-gara overdosis tuh siapa? nah, ini gini ya. Walaupun ini terlihat seperti bercandaan, cuman kan ini ditonton halayak ramai dan ucapan itu sebenarnya seperti doa, tidak boleh kita mengucapkan hal-hal yang buruk. Tapi ya inilah Mbak Nikita, kalau nggak sensasi, nggak kontroversi, bukan Nikita namanya. White siapa tuh? Amy Whitehouse, gua ketemu Amy Whitehouse di neraka. Tuh Gua ketemu siapa lagi? ketemu di neraka katanya. Gua udah masuk neraka aja. Di situ gua banyak ketemu sama artis-artis juga. Bukan artis Indonesia ya, males banget. Astagfirullahaladzim. Jadi dia mengatakan kalau dia ini nggak apa-apa masuk neraka begitu. Tapi kenyataannya di dunia saja masuk penjara terlihat. Seperti video tadi, Mbak Nikita ini sudah teriak-teriak. Ya teman-teman bisa menilai sendirilah. Masuk penjara aja, belum masuk ya, baru proses penahanan begitu. Sudah teriak-teriak, terlihat seperti orang tertekan, tidak terima begitu. Bagaimana masuk neraka? Jadi jangan main-main dengan perkataanmu, jangan sembarangan ngomong, apalagi berhubungan dengan neraka itu. Aduh, siapa yang sanggup masuk neraka? Masuk penjara aja kita jauh-jauhlah dari situ. Mudah-mudahan kita jangan sampai ke sana ya. Baik, untuk lebih jelas lagi mari kita simak dulu dalam surah Al-Humajah. Wa ma adraka mal hutamah. Dan sudahkah engkau tahu apakah hutamah itu? Narullahil muqadah. Ialah api neraka yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang menjulang ke atas segala hati itu. Innaha 'alaihim muqsadah, sesungguhnya neraka itu atas mereka akan dikunci erat. Fi amadin mumaddadah, dengan palang-palang yang panjang melintang. Jadi dari surah ini dijelaskan bahwa di neraka itu adalah narullahil muqadah, api neraka yang dinyalakan. Jadi sesungguhnya neraka itu atas mereka akan dikunci. Tidak ada kita bisa untuk melakukan pertemuan. Di sana kita dibakar. Bukan bisa untuk melakukan pertemuan, mengadakan acara seperti itu. Kita dibakar. Jadi jelas ya teman-teman. Terus pengacara Nikita Mirzani memberikan penjelasan bahwa seusai Nikita Mirzani ditahan, Nikita Mirzani tidak menanyakan hal-hal lain, dia hanya mencemaskan tentang anak-anaknya dan 1.500 anak yatim. Seperti apa penjelasannya? Mari kita saksikan video ini. Kenakan pasal apa, dia hanya berpikir tentang orang lain, yakni anak yatim piatu ada 1.500 orang yang lagi Jadi Nikita Mirzani tidak menanyakan dia terkena pasal apa, dia malah menanyakan tentang orang lain, tentang anak yatim begitu. Dijelaskan dari kuasa hukumnya ya. yang biasa disantuni sama Niki atau diberikan sesuatu, dan juga terkait dengan adanya orang-orang jompo.
Sebenarnya Mbak Nikita Mirzani ini baik sebenarnya, cuman ya itulah namanya Mbak Nikita kan, kalau nggak kontroversi bukan Mbak Nikita namanya. Ya, contohnya ini 1.500 anak yatim yang biasa dia santuni. Kalau bukan orang baik ya nggak akan dia melakukan hal tersebut ya. Jadi kita jangan melihat dari sisi buruknya aja, kita lihat juga dari sisi baiknya begitu. Ini aja dia masih masuk penjara, ditahan, dia masih menanyakan, mencemaskan tentang perihal anak yatim yang dia santuni begitu. Dia nggak bicara yang lain-lain, karena bagi dia ini bukan kasus yang membuat dia harus bingung. Wong ini tafsir kok. Ada postingan dia memposting sesuatu ditafsirkan itu sebagai perbuatan pidana. Ya itu silakan, sah untuk yang menafsirkan. Saya juga bisa menafsirkan. Niki hanya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, dia hanya ingin saya mencoba untuk berkomunikasi dengan anaknya, terutama Loli. Karena Loli yang bisa berkomunikasi yang paling dewasa dan kenal dengan saya. Karena lebih dari 12 tahun saya bersahabat dan sudah saya anggap sebagai bagian dari keluarga. Sebentar lagi mungkin saya akan bertemu. Itu yang paling terpenting juga, dia juga menyampaikan bahwa Bang, saya bukan hanya kepikiran anak saya juga saat ini kepikiran bagaimana yang selama ini saya melakukan kewajiban terhadap beberapa anak yatim, hampir 1.500 anak yatim piatu yang selama ini disantuni oleh kita. Itu cerita kepada saya, dan juga ada beberapa panti jompo, orang-orang yang di panti jompo sekitar 80 orang. Jadi dia nggak menanya. Jadi panti jompo juga ada ya yang disantuninya. Kan pasal-pasal semuanya, karena bagi Nika ini bukan persoalan yang luar biasa. Ini kasus pencemaran nama baik. Dia memposting sesuatu di mana ada orang lain merasa tersinggung. Pertanyaan dari Hotman kepada kejaksaan, pasal apa yang dituduhkan kepada Nikita Mirzani? Apakah ada pasal selain pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE? Karena kalau yang dituduhkan hanya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, ancaman hukumannya hanya 4 tahun. Dan menurut KUHAP, kalau ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, tidak boleh ditahan. Oh, jadi ini kalau dari perkataan Bang Hotman Paris, kalau menurut KUHAP begitu, kalau di bawah 5 tahun itu tidak boleh ditahan. Tapi ini Mbak Nikita Mirzani sudah ditahan ya. Maka saya mau mempertanyakan kepada kejaksaan, selain pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, apakah ada pasal lain yang dituduhkan kepada Nikita Mirzani? Tolong dijawab ini ke publik, karena banyak orang bertanya ke Hotman. Saya tidak menuduh, tapi hanya bertanya, apakah ada pasal lain? Berkemungkinan ada pasal lain, karena Mbak Nikita Mirzani ini kan sudah jelas kan ditahan di rutan 2B di Serang kan. Selain pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya maksimum 4 tahun. Tapi kalau menurut keterangan dari kuasa hukumnya tadi, ini hanya tentang pencemaran nama baik ya. Kita nggak tahu kan seperti apa yang sebenarnya. Ada enggak pasal lain yang dituduhkan kepada Nikita Mirzani? Kalau memang pasal yang dituduhkan hanya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, maka saya mau minta pendapat semua ahli hukum di seluruh Indonesia. Atas dasar apa Nikita Mirzani harus ditahan? Atas dasar apa? Karena undang-undangnya KUHAP jelas-jelas menyebutkan kalau di bawah 5 tahun tidak bisa ditahan. Tolong dijelaskan oleh pihak kejaksaan kepada publik pasal. Ini pengetahuan baru ya, saya pun sebelumnya nggak tahu kalau ternyata di bawah 5 tahun itu tidak bisa ditahan. Saya nggak tahu ya. Berapa yang dituduhkan sehingga bisa ditahan? Dan juga tolong pendapat para ahli hukum, atas kejadian ini. Untuk soal backing-backingan itu biarkan masyarakat yang menilai ya. Kalau saya pribadi, memang saya tidak tahu pasti karena saya tidak pernah berkasus ya.
Mbak Zanzabela masuk lagi ya. Ngomong lagi nih. Sehingga saya nggak paham itu fenomena backing-backingan. Persoalan pelaporan Dito Mahendra tentang penyekapan itu di Polres Jakarta Selatan, itu saya tidak mengikuti. Tapi menurut netizen, itu tidak di follow up. Sehingga masyarakat bertanya-tanya, Dito ini bersih atau tidak? Begitu. Persoalan janggal atau tidak tentunya janggal menurut saya. Makanya saya reaction berita tersebut. Ada apa Nikita tiba-tiba ditahan di Kejari ya, menjadi tahanan Kejari gitu loh. Karena yang saya tahu dia itu rutin wajib lapor. Terus juga kemarin dia itu kenapa wajib lapor? Dia itu pertimbangannya sisi kemanusiaan dan punya anak. Nah, dia kan masih manusia dan punya anak. Seharusnya kan itu tetap berlaku. Sekarang kita lihat lagi apakah Nikita Mirzani mempunyai hak yang sama oleh tahanan lain untuk penangguhan penahanan. Kita tunggu ya. Di sini saya simpulkan dari video yang awal tadi, yang Mbak Nikita Mirzani terlihat seperti stres, teriak-teriak begitu. Ini nih penyebabnya. Di sini sudah terlihat ya. Ternyata Mbak Nikita Mirzani ini teriak-teriak, marah-marah. Itu karena dia ini merasa tidak adil begitu. Karena tadi kan dijelaskan juga oleh Bang Hotman kalau cuman tentang pencemaran nama baik itu di UHAP itu hanya ancaman hukuman 5 tahun. Kalau ancaman hukuman 5 tahun itu seharusnya tidak boleh ditahan, jadi hanya wajib lapor begitu, tidak boleh langsung ditahan. Maka itu Mbak Nikita Mirzani waktu di video awal tadi mungkin teriak-teriak ya, itu pendapat saya lah. Karena di kuasa hukumnya pun mengatakan kan masalahnya ini hanyalah tentang pencemaran nama baik ya. Tapi untuk sebatas sekarang ya, cuman kalau lebih lanjutnya kita nggak tahu apakah ada kasus lain. Oke, sampai di situ saja video reaction saya kali ini. Jika saya ada salah kata dalam mereaction, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.